Kalau sudah sembuh, nanti kalau sudah digemukkan, kalau sudah gemuk nanti terjaga. Kalau ini di kandang ini dibeli petani saya nggak boleh. Memang prosesnya itu proses penyembuhan. Ini Pak, saat PMK kemarin Pak, barangkali dan kita juga tidak mengharapkan ada gejala yang sama, itu langkah yang harus dilakukan itu bagaimana Pak? Kalau saya pribadi ya Mas, itu jujur, itu simpel dan murah. Mudahnya itu gas 1 tabung itu dibikin 1 bulan itu nggak habis. Nggak habis, bener nggak habis. Itu cuman 1 ekor sapi itu tak kasih, kalau sapi itu kurang nafsu makan Mas ya. Sebenarnya itu mudah loh Mas. Nanti dikasih aja, kalau ada itu belimbing ulo sama. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan juga selain usaha adalah doa untuk bisa menyembuhkannya. Setelah PMK selesai, masih ada lagi penyakit sapi yang ada. Nah, seperti apa penyakitnya dan cara penanggulangannya, barangkali ini bisa nantinya bisa menjadikan referensi. Kali ini kita berada di kandang Pak Doko ya Pak ya, tepatnya di Desa Sidomukti Pak ya, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, yang dulunya juga terserang wabah PMK dan akhir-akhir ini terserang penyakit kulit juga. Tapi kali ini sudah sembuh. Seperti apa resepnya? Kita langsung saja tanya-tanya, masih di channel Bukan Dokter Hewan, channel pemersatu peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Ini jenengan ternak dari tahun berapa Pak untuk sapi-sapinya seperti ini? Mulai kecil Mas, mulai masih SMP. Mulai dari SMP Pak nggih. Kalau selama ini Pak, selama jenengan beternak selama itu, untuk penyakit yang paling parah itu di masa PMK, saat PMK itu Pak. PMK itu paling sulit penanggulangannya. Saat PMK sendiri dampaknya seperti apa Pak yang jenengan alami khususnya? Itu mulutnya itu berludah. Lalu hidungnya itu kayak bersin-bersin gitu. Dolor, gobios ya Mas. Gobios. Kalau itu penanggulangannya itu saya tuh mudah. Cukup saya rebuskan asam. Asam itu asam Jawa nih Pak? Asam Jawa nggih. Sama kunyit dan gula aren. Itu untuk menanggulangi yang iler, maksudnya yang gobios gitu. Ini Pak, saat PMK kemarin Pak, barangkali dan kita juga tidak mengharapkan ada gejala yang sama, itu langkah yang harus dilakukan itu bagaimana Pak? Kalau saya pribadi ya Mas, itu jujur, itu simpel dan murah. Mudahnya itu gas 1 tabung itu dibikin 1 bulan itu nggak habis. Nggak habis, bener nggak habis. Itu cuman 1 ekor sapi itu tak kasih air panas itu 2 gayung. Sama garam. Garam grosok. Itu air panas tak kasih garam, saya siramkan pada kuku-kukunya. Cuman itu toh. Nggak kesakitan Pak? Yo kalau sakitnya itu pasti, cuman daripada sakit yang lebih berat. Betul. Tapi nanti kalau sudah disiram 3 sampai 4 kali itu sudah biasa. Sudah merasa sakit. Benar. Jadi lantas itu nanti airnya itu agak sat, baru tak kasih basem. Itu basem yang tadi Pak. Basem geliga intinya itu tadi. Keringkan dulu ya minimal ya 10 menit lah. Itu baru tak kasih basem setelah disiram, yang kukunya sobek-sobek itu. Yang kukunya sobek-sobek. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi Pak, tapi barangkali kalau ada semacam itu gejalanya, caranya sangat simpel sekali Pak. Cukup dengan mesakne Mas, mesakne petani daripada modal 20 juta dijual 9 juta, 7 juta, kan kasihan kan. Kalau ada pengobatan kayak tahu resepnya kan mudah loh. Pak. Mudah. Dan juga itu nantinya bisa gemuk lagi Pak. Bisa jagal meskipun tidak dipelihara lagi Pak. Contohnya yang itu yang timur tuh. Contohnya ini. Oh ini bekas PMK Pak. Ini mantan ini mantan PMK. Nyatanya ya bisa. Ini mantan. Nah ini teman-teman. Ini mantan PMK. Pas PMK dulu kurus Pak ini ya? Bolah. Longlet. Walah, cuman balung tok Mas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Ini kan bekas brentel Pak ya, ini kan berbentel malih. Nah, seperti ini. Nah, cuman kadang Pak nun sewu di petani juga kan
takut Pak teriring juga dengan modal yang cukupan, terus sapinya sakit, takutnya nanti kalau mati malah jatuh gitu. Jatuh. Kasihan petani itu mau bibit harga 9 juta aja, kasihan Mas. Bener. Lah ngumpulin desa 1 juta sangkon dia bingung. Nggih. Nek wong tani bareng sing ngoten niku. Jadi mudah-mudahan Pak ada yang bisa mempraktekkan ilmunya, entah itu nanti ke depan kan kita nggak tahu kan sakit itu pasti datang Pak. Pasti ada orang juga sakit. Nah, penanggulangannya kurang lebih seperti itu, barangkali bisa ada yang mempraktekkan dan juga bisa sembuh seperti itu. Amin Mas. Amin. Nah. Kalau masalah kuku-kuku itu saya itu mudah Mas. Ya tetap saya pakai dokter hewan, cuman untuk penguat fisik, kemampuan tenaga. Cuman untuk penyembuhan penyakitnya itu cukup itu. Basem geliga. Nah ini Pak ini. Nah ini basem geliga ini cara pengobatannya seperti apa Pak? Itu pengobatan itu saya oleskan yang sakit. Oh yang luka-luka ini Pak? Ya. Kalau ini seperti ini Mas. Kayak gini. Ini kan sakit. Iya. Ini sakit kasih sini. Ya gini sakit ini. Oh, itu Pak. Sampai penuh, luka sampai penuh lukanya. Lukanya sampai penuh Pak? Iya, sampai penuh. Oh, dijejelin. Iya, dimasukin sampai penuh. Masukin ke situ Pak. Iya. Yang itu kan bener. Iya. Yang ini kan dulunya kemarin ini. Nih. Ini kan remasan nih, yang luka kasih ini. Yang luka. Yang luka. Kasih cuman Terus untuk ini Pak, untuk pakannya barangkali jamu atau semacam vitamin itu dikasih apa? Atau tidak dikasih? Cukup dengan remason saja? Kalau masalah pakan itu ya cuman itu Mas. Kalau pakan itu saya kasih telur sama madu. Telur kali madu Pak? Madu ya, madu itu loh, Madura itu loh. Yang 1000-an di apotek. Oh, madu rasa itu Pak? Madu rasa iya. Betul. Oh, madu rasa itu Pak? Sama telur ya. Dosisnya per ekornya dikasih? Yang enggak mesti. Kadang-kadang ya 5, kadang-kadang 3, kadang-kadang ya 2. Tinggal kemampuan fisiknya. Tergantung kemampuan fisiknya sapi-sapinya Pak. Ya. Nah, ini Pak kalau tentang itu Pak juga untuk tentang harga juga berpengaruh Pak ya masa-masa seperti itu. Dampak itu semakin parah Mas. Harga itu 40%, 30%. Ngaten nggih. Dari harga normalnya Pak nggih. Berarti dalam artian banyak yang rugi saat itu Pak nggih. Wah, total. Total. Kalau untuk penyakit yang baru-baru ini Pak, separah PMK atau tidak sebenarnya Pak? Kalau penyakit sekarang itu super mudah. Di samping pengobatan suntik dokter itu paling mudah daripada PMK. Lebih mudah ini. Dalam artian lebih mudahnya itu pengobatannya? Pengobatannya juga remasan untuk simpel aja. Basem geliga itu. Geliga itu tadi Pak. Tapi model kayak apapun, kalau saya resepnya itu, meskipun gini tato luka-luka itu cukup remason geliga. Oh, setiap luka-lukanya itu dioleskan ya. Iya. Tapi kuat Pak ya sapi-sapinya tetap kuat ya. Mampu ya. Mampu. Kalau dari ini Pak, dari kerakusan dimakan pakannya, kalau pas sakit sama pas sehat itu makannya sama saja atau tetap beda Pak? Kalau khususnya peternak, kemampuan peternak itu kalau makan itu semampunya. Maksudnya nggak dibedakan maksudnya. Tapi karena sakit kan makannya berkurang. Oh, gitu. Berpengaruh dengan di makannya Pak. Makannya berpengaruh. Jadi dalam keadaan sakit nafsu makannya juga berkurang. Tapi untuk yang mempengaruhi ke arah dagingnya berarti makannya kurang itu pas sakit itu Pak. Ya akhirnya masih makin kurus. Harganya kan makin turun. Karena karkas kalkulasi daging kan banyak. Turunnya. Jadi turunnya itu bukan karena sakitnya, tetapi memang karena daging-dagingnya berkurang. Nafsu makannya kurang, jadi dagingnya kurang di situ Pak ya. Nun sewu Pak, kalau yang nun sewu ini kan banyak yang sakit, yang sementara yang di kandang ini Pak ya, yang sehat-sehat ya jual beli sudah dilaku Pak. Khususnya yang sakit seperti ini Pak, itu nanti jatuhnya dijualnya kemana Pak? Kalau sudah sembuh, nanti kalau sudah digemukkan, kalau sudah gemuk nanti terus berjaga. Kalau ini di kandang ini dibeli petani saya nggak boleh. Memang prosesnya itu proses penyembuhan. Nanti khawatirnya saya nanti kalau diambil petani, nanti khawatir saya itu dikembalikan lagi karena sakit.
Selain itu kasihan juga petaninya Pak. Nanti kerugiannya seperti apa seperti itu nggih. Nah, ke depan Pak, ini harapannya untuk sapi-sapi seperti ini mungkin dari pemerintah ataupun dan pihak terkait untuk penanggulangan masalah penyakit sapi pripun Pak? Kalau dari pihak pemerintahan, dari dinas kehewanan tuh saya tuh belum betul mengerti, karena saya itu kalau sapi itu terasa sakit saya langsung undang dokter aja langsung suntikan gitu. Selain ditanggulangi dengan pengobatan tradisional sendiri Pak nggih. Iya. Pak nggih. Karena prosesnya Mas ya, prosesnya dari dinas itu saya tuh kalau ada penyuluhan saya itu nggak ikut, jadi nggak ngerti gitu loh. Oh, nggih. Ya, secara tradisional gitu Pak, nggih. Apa yang ada dimanfaatkan, nggih. Kalau untuk yang semacam kutil-kutil tadi kan jenengan antara kan ada gamping atau apa Pak? Ya, ini nggih. Kalsium Mas untuk penguatan tulang. Penguatan tulangnya Pak, nggih. Itu dan ini kan habis. Oh, pas habis ini ada kapur yang ungkulan tuh Mas, gamping yang ungkul. Gamping ungkul nggih. Kalau 2 kilo nanti kasih air ini penuh. Satu timba ini kasih gamping 2 kilo. Gamping 2 kilo. 2 kilo aja. Terus diminumkan atau seperti apa Pak? Diminumkan, kasihkan. Jadi gamping itu. Iya, gamping. Tapi yang airnya loh. Nggih, kan gamping saat dikasih air kan kayak umum gitu Pak. Iya, nanti kan airnya kan udah jernih. Oh, sudah jernih. Ketika sudah jernih diminumkan ke sapi-sapinya. Iya, betul. Oh, itu untuk kekuatan tulang-tulangnya Pak nggih. Nah, saya tuh Pak kalau di sini jenengan sendiri pakannya sapi-sapinya apa ini Pak? Itu jerami. Oh, jerami padi gini Pak ya? Nah, itu. Nah, ini. Itu aja beli loh Mas. Oh, ini nggak ada jerami, nggak ada. Ini nggak begitu ada jerami Pak. Nggak ada, itu beli gitu aja. Nggih. Terus comborannya Pak? Kalau comboran biasa Mas dedakan. Dedak halus katul itu Pak nggih. Nggih. Nah. Ini sebenarnya di proses penggemukan setelah dan perawatan sakit Pak nggih. Iya. Nah, ini teman-teman sudah mulai lahap makannya. Kalau makannya dijatah terus Pak ya, ini enggak sampai kosong ini? Enggak sampai kosong Mas, dikasih terus. Jadi biar nanti kalau ingin nafsunya makan itu baik, biar makan sendiri. Nggih Pak, nggih. Terakhir Pak, barangkali untuk memicu dan menyemangati peternak-peternak ataupun para petani yang kadang gupuh ya enggak, belum sudah gupuh kalau sapi-sapinya menderita sakit ataupun terluka itu. Mohon bocorannya barangkali bisa dipraktekkan di peternak yang lain. Kalau sapi itu kurang nafsu makan Mas ya, sebenarnya itu mudah Mas. Nanti dikasih aja, kalau ada itu belimbing ulo sama asem itu di blender. Nanti sama kunyit di blender, kasih itu gula aren. Diminumkan. Udah itu Pak ya. Untuk nafsu makannya itu aja. Nggih, untuk nafsu makan nggih. Intinya semakin banyak nafsu makannya, pertumbuhannya semakin cepat dan daging-daging yang dihasilkan juga semakin bagus seperti itu Pak nggih. Betul. Nggih Pak nggih. Kalau yang terkait obatan tadi yang luka-luka cukup dengan balsem Pak nggih. Cukup balsem itu. Nggih. Ya barangkali itu yang bisa kita liput Pak Ndoko. Semoga ternaknya makin berkah, makin sukses dan jual belinya sapi-sapinya juga bisa semakin lancar. Amin. Terima kasih. Ini Mas sebenarnya kan tempat sapi selama PMK saya nggak berani kasih. Oh, ini semuanya sapi-sapi semuanya. Nggih ini. Nggak berani kasih. Selama nggih. Terus Pak kalau di PMK-nya itu juga mengalami kerugian Pak, banyak yang mengalami kerugian. Wah, kerugian itu banyak, 10 ekor kemarin saya itu ruginya itu 87 juta. Nggih Pak. Tetapi tetap harus semangat dan tapi saya tetap semangat Mas. Tetap semangat. Nggih. Kalau dampaknya penyakit yang baru ini nggak separah PMK Pak nggih? Enggak Mas, enggak. Itu mudah kok. Minimal 1 minggu ya udah sembuh. Yang baru ini Pak yang nggih. Baru. Tapi mindsetnya kan yang tertanam di para peternak petani kan kadang kan khawatir. Nggih, gitu, seperti itu. Nggih Pak nggih. Ya, mudah-mudahan bisa berkah dan bermanfaat ini yang dapat disampaikan oleh Pak Ndoko tadi dari Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Yang sudah terima kasih banyak dan yang tidak mau silahkan dinyalakan loncengnya supaya tetap keluar notifikasi di setiap kita upload video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.